Dukun, pocong, dan kuntilanak. Kisah cinta dan pertarungan di hutan mistis. Dukun tengah mempersiapkan peralatan sakti di ruangannya yang penuh dengan aroma kemenyan. Beragam benda mistis, seperti keris bertuah dan batu akik, tersusun rapi di depannya. Konsentrasinya penuh, tangannya bergerak lincah. Langkah kaki dukun membawa dirinya menuju hutan yang dianggap angker. Setiap langkah terasa berat, namun tekadnya kuat. Suara alam yang sunyi seakan menyambut kedatangannya, menambah kesan misterius. Dengan perlahan dan penuh waspada, dukun mulai memasuki hutan. Setiap cabang dan dedaunan yang bergesekan dengan pakaian memberinya peringatan. Matanya waspada, telinganya menangkap setiap suara kecil yang mencurigakan. Suasana hutan yang gelap semakin menambah kesan misterius. Pohon-pohon tinggi menghalangi cahaya bulan, menciptakan bayangan yang seolah bergerak. Hembusan angin malam menambah rasa dingin yang merayap di kulit. Dukun merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarnya. Bulu kuduknya meremang, jantungnya berdebar lebih cepat. Dia tahu, ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan dan semak-semak. Suasana hutan semakin mencekam saat dukun melangkah lebih dalam. Di tengah keheningan, terdengar suara langkah kaki yang berat di belakangnya. Dukun berhenti bergerak, merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Dukun berbalik dengan hati-hati dan melihat sosok pocong yang mendekat perlahan. Wajahnya yang pucat dan mata kosong membuat dukun terkejut, namun dia mencoba untuk tetap tenang dan bertahan. Tiba-tiba, suara tawa mengerikan mengalun di udara. Dari bayangan pepohonan, kuntilanak muncul dengan senyum menyeramkan. Pocong yang tadinya mendekat pada dukun kini mengalihkan perhatiannya pada kuntilanak, menunjukkan ketertarikan yang jelas. Kuntilanak melayang dengan anggun di sebelah pocong, tertawa dengan nada yang membuat bulu kuduk merinding. Dukun menyadari ada ketegangan aneh di antara mereka, seolah ada sesuatu yang belum terselesaikan. Pocong dan kuntilanak saling menatap dengan intens, seakan berkomunikasi tanpa kata-kata. Dukun menyaksikan momen ini dengan waspada, menyadari bahwa dia berada di tengah-tengah situasi yang bisa berubah menjadi sangat berbahaya kapan saja. Dukun menyadari ketegangan yang terjadi antara pocong dan kuntilanak. Sorot mata mereka menunjukkan kebencian dan persaingan yang mendalam. Ia bisa merasakan energi negatif yang mengalir di sekelilingnya, membuat suasana semakin mencekam. Pocong dan kuntilanak saling menatap dengan intens, seolah-olah berusaha menembus jiwa satu sama lain. Tatapan mereka penuh dengan ketegangan dan amarah yang tak terbendung. Dukun bisa merasakan permusuhan yang membara di antara mereka. Di tengah ketegangan itu, pocong mulai mengungkapkan perasaannya kepada kuntilanak. Ia berbicara dengan suara yang dalam dan penuh emosi, mengungkapkan rasa cintanya yang sudah lama terpendam. Kuntilanak terlihat terkejut dan ragu-ragu. Kuntilanak menatap pocong dengan mata yang penuh kebingungan. Di satu sisi, ia tertarik pada pocong, namun di sisi lain, ia merasa ragu akan perasaannya sendiri. Hatinya bergejolak, terombang-ambing antara cinta dan ketidakpastian. Melihat situasi yang semakin tegang, dukun mencoba menengahi. Ia berbicara dengan suara tenang, berusaha meredakan emosi kedua makhluk gaib itu. Dukun berharap bisa menemukan jalan tengah yang dapat menyatukan mereka tanpa pertikaian. Dukun mencoba menengahi situasi yang tegang dengan mengangkat tangan, berharap kata-katanya bisa meredam amarah kedua makhluk gaib. Namun, pocong dan kuntilanak semakin terlibat dalam perdebatan yang memanas, masing-masing merasa tersinggung. Pertarungan gaib antara pocong dan kuntilanak dimulai dengan ledakan energi yang tak terlihat namun terasa kuat. Udara di sekitar mereka bergetar, seakan-akan memberikan tanda akan datangnya konfrontasi yang lebih besar. Dukun cepat-cepat berlindung di balik pohon besar, berusaha menghindari dampak perkelahian yang semakin ganas.
Ia menyaksikan dengan mata terbelalak bagaimana kekuatan gaib dari kedua makhluk itu saling bentrok, menciptakan pusaran energi. Pohon-pohon di hutan mulai bergoyang hebat akibat perkelahian yang terjadi. Daun-daun beterbangan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dukun tahu, jika tidak segera dihentikan, kerusakan yang lebih besar bisa terjadi. Pocong dan kuntilanak terus saling melancarkan serangan gaib tanpa henti. Masing-masing makhluk menggunakan kekuatan terbaiknya untuk mengalahkan lawan, namun dukun tetap waspada, mencari celah untuk menghentikan pertarungan yang membahayakan itu. Dukun melihat celah di antara gemuruh pertempuran antara pocong dan kuntilanak. Ia segera merapal mantra dengan penuh konsentrasi, berharap dapat menghentikan kekacauan yang terjadi di hutan angker tersebut. Mantra yang diucapkan oleh dukun mulai meredakan emosi kedua makhluk gaib itu. Perlahan-lahan, pocong dan kuntilanak berhenti saling menyerang, terhenti oleh kekuatan magis yang begitu kuat dari dukun. Dukun kemudian melangkah maju, mengingatkan pocong dan kuntilanak tentang pentingnya kedamaian di hutan. Ia menyampaikan bahwa konflik hanya akan membawa kehancuran dan ketidaktenangan bagi keduanya dan lingkungan sekitar. Pocong dan kuntilanak mulai merenungkan kata-kata dukun. Mereka mulai memahami bahwa permusuhan mereka tidak membawa manfaat. Tatapan mereka yang sebelumnya penuh kebencian berangsur-angsur melunak, menyiratkan pengertian baru. Seiring berjalannya waktu, pocong dan kuntilanak mulai saling memahami lebih dalam. Ketegangan yang ada perlahan mencair, digantikan oleh rasa saling menghargai dan pengertian. Perseteruan yang tadinya membara kini mulai mereda. Pocong melamar kuntilanak dengan penuh perasaan. Matanya yang kosong memancarkan harapan. Ia mengulurkan tangannya yang terikat, menghadap kuntilanak dengan tatapan penuh cinta. Kuntilanak mendengarkan dengan hati berdebar, merasakan ketulusan dalam setiap kata pocong. Kuntilanak menerima lamaran pocong dengan senang hati. Senyum manis tersungging di wajahnya yang pucat. Ia mengangguk pelan, menyatakan persetujuannya. Pocong merasa lega, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terhingga. Dukun menyaksikan momen indah penuh kebahagiaan itu. Ia merasa haru melihat dua makhluk gaib menemukan cinta sejati. Kehadirannya di tengah hutan angker itu ternyata membawa berkah yang tak terduga. Upacara pernikahan gaib dilangsungkan di tengah hutan. Pohon-pohon bergoyang lembut seolah ikut merayakan. Makhluk-makhluk gaib berkumpul, menyaksikan pernikahan agung. Suasana hutan berubah menjadi sakral, dipenuhi aura cinta dan kebahagiaan. Dukun memberikan doa restu dan memberkati pernikahan pocong dan kuntilanak. Ia merapal mantra-mantra suci, berharap kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai mereka. Pocong dan kuntilanak merasa diberkati, memulai hidup baru dengan penuh harapan. Dukun, pocong, dan kuntilanak, kisah cinta dan pertarungan di hutan mistis. Di sebuah desa terpencil, seorang dukun merasa kekuatannya belum cukup. Dia ingin mencari kesaktian yang lebih besar. Mendengar cerita tentang hutan angker, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana, mencari ilmu dan kekuatan. Dengan penuh persiapan, sang dukun menyiapkan segala keperluan. Dia mengemas bahan-bahan ritual, jimat, dan perlengkapan lainnya. Semangatnya membara, meskipun ada rasa takut yang mengintai. Dia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Saat matahari mulai terbenam, dukun memasuki hutan yang terkenal angker. Pepohonan tinggi menjulang dan semak belukar menutupi jalan. Langkahnya mantap, meski hatinya berdebar. Setiap langkah membawa dia semakin jauh dari peradaban. Di dalam hutan, suara-suara misterius mulai terdengar. Angin berdesir, ranting patah, dan gemerisik daun membuat suasana semakin mencekam. Dukun merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan, tapi dia tetap melangkah maju, tak gentar. Suasana semakin mencekam, tetapi dukun terus berjalan. Di kejauhan, dia melihat sebuah tempat yang tampak cocok untuk meditasi.
Tempat itu terasa memiliki energi yang kuat, dan dukun merasa inilah tempat yang tepat untuk memulai ritualnya. Dukun merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Ia merasakan aura misterius yang membuat bulu kuduknya merinding. Suara-suara aneh mulai terdengar, menambah ketegangan di hatinya. Namun, ia tetap melangkah maju dengan hati-hati. Dengan perlahan, dukun menemukan tempat yang cocok untuk meditasi. Lokasi ini dikelilingi pepohonan besar dan angin sepoi-sepoi. Ia merasa tempat ini memiliki energi yang kuat, cocok untuk ritual yang akan dilakukannya. Setelah menyiapkan segala perlengkapan, dukun mulai melakukan ritual untuk mendapatkan kesaktian. Ia menutup mata, merapalkan mantra, dan menghayati setiap detik meditasinya. Suasana hutan semakin sunyi, seakan ikut mendukung ritual tersebut. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul pocong yang mengagetkan dukun. Ia langsung berdiri dan menyiapkan diri untuk bertarung. Adrenalin mengalir deras, mata dukun terfokus pada sosok menyeramkan itu. Pocong mendekati dukun dengan langkah lambat, membuat jantung dukun berdegup kencang. Meski siap bertarung, dukun tetap waspada dan memperhatikan gerak-gerik pocong. Sosok tersebut tampak lebih mendekat, aura misterius semakin terasa. Pocong mendekati dukun dengan langkah lambat, membuat dedaunan kering berderak di bawah kakinya. Dukun yang masih terkejut mencoba mengendalikan dirinya, mempersiapkan jimat dan mantra untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Pocong berhenti beberapa langkah di depan dukun, matanya yang kosong tampak penuh dengan kesedihan. Dukun merasa ada sesuatu yang berbeda dari pocong ini, seolah-olah ada cerita yang ingin diungkapkan. Dengan suara serak, pocong mulai menceritakan kisahnya. Dia mengungkapkan bahwa hidupnya sebagai arwah gentayangan penuh dengan penderitaan karena cintanya yang tak terbalas pada kuntilanak. Dukun mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal hutan, kuntilanak muncul. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, matanya memancarkan keingintahuan saat melihat dukun dan pocong bersama. Dukun merasakan adanya harapan baru. Kuntilanak mendekat, menyadari kehadiran dukun dan pocong. Dia tampak terkejut melihat pocong di hadapannya. Dukun merasakan ketegangan di antara mereka dan mencoba mencari cara untuk mendamaikan dua arwah tersebut. Kuntilanak muncul dari balik kabut hutan, matanya menyala merah dan rambutnya yang panjang terurai. Dukun merasakan kehadirannya yang kuat dan angker, namun tetap tenang dalam posisinya, mencoba memahami situasi yang semakin memanas. Mata kuntilanak bertemu dengan tatapan pocong yang penuh kerinduan. Pocong merasakan kelegaan karena akhirnya bertemu dengan sosok yang dicintainya. Dukun berdiri di antara keduanya, siap membantu mereka berbicara dan menyelesaikan masalah. Dukun mencoba mendamaikan pocong dan kuntilanak, menggunakan kata-kata bijak dan mantra penenang. Pocong dan kuntilanak mulai berdialog dengan hati-hati, mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran mereka. Dukun menjadi mediator yang sabar dan penuh perhatian. Pocong dan kuntilanak akhirnya menyadari perasaan satu sama lain, namun ketegangan masih terasa. Tiba-tiba terjadi perkelahian hebat antara mereka berdua, diawali dengan teriakan marah dan saling serang dengan kekuatan supranatural yang menggetarkan hutan. Dukun berusaha melerai pertarungan tersebut, namun pocong dan kuntilanak sudah terlanjur terbawa emosi. Pertarungan berlanjut dengan kekuatan supranatural yang dahsyat, membuat hutan bergetar. Dukun menggunakan mantra untuk menghentikan perkelahian dan memulihkan kedamaian. Dukun berusaha melerai pertarungan tersebut dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Dia mengangkat tangannya dan melantunkan mantra-mantra penenang. Namun, kekuatan supranatural dari pocong dan kuntilanak terlalu kuat untuk dihentikan dengan mudah. Pertarungan berlanjut dengan kekuatan supranatural yang memancar dari kedua belah pihak. Pocong dan kuntilanak saling melempar serangan gaib yang menggetarkan hutan.
Dukun terus berusaha mencari celah untuk menghentikan mereka. Dukun akhirnya menemukan celah dan menggunakan mantra yang lebih kuat untuk menghentikan perkelahian. Mantra tersebut berhasil membuat pocong dan kuntilanak terhenti sejenak. Cukup waktu bagi dukun untuk berbicara dengan mereka. Pocong dan kuntilanak akhirnya berdamai setelah mendengarkan penjelasan dukun. Mereka menyadari bahwa perkelahian tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Dengan hati yang lebih tenang, mereka mulai berbicara satu sama lain. Pocong mengungkapkan perasaannya kepada kuntilanak dengan tulus. Dia menjelaskan betapa dalam cintanya selama ini. Kuntilanak tersentuh oleh kejujuran pocong dan akhirnya menerima pernyataan cinta tersebut dengan senyuman. Kuntilanak menerima pernyataan cinta pocong dengan air mata bahagia. Suasana hutan yang semula mencekam berubah menjadi penuh haru. Dukun tersenyum melihat kedua makhluk gaib itu akhirnya bersatu. Dukun segera mempersiapkan upacara pernikahan dengan penuh semangat. Ia mengumpulkan berbagai bahan ritual dari sekeliling hutan, memastikan semuanya siap untuk momen istimewa ini. Pocong dan kuntilanak menanti dengan penuh harap. Upacara pernikahan dilaksanakan di tengah hutan yang kini terasa damai. Cahaya bulan menerangi tempat tersebut, menciptakan suasana magis. Dukun memimpin upacara dengan khidmat, mengucapkan mantra-mantra sakral. Dukun menjadi saksi pernikahan yang penuh keajaiban itu. Pocong dan kuntilanak saling bertukar sumpah setia di bawah cahaya rembulan. Hutan seolah merestui penyatuan cinta dua makhluk gaib tersebut. Setelah pernikahan, pocong dan kuntilanak hidup bahagia di hutan. Mereka sering terlihat bersama, menikmati keindahan alam. Dukun merasa bersyukur telah menjadi bagian dari kisah cinta yang tak biasa ini.